Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai nyeri otot atau muscle soreness. Menurut keterjadiannya, ini kita bagi menjadi dua. Kalau yang nyeri ototnya pada saat kita melakukan aktivitas fisik atau olahraga, itu kita sebutnya acute muscle soreness. Jadi nyeri otot akut ya, terjadinya pada saat itu juga. Sedangkan kalau yang timbul nyerinya itu setelah aktivitas berhenti, misalnya sehari, 2 hari, 3 hari udah berhenti baru nyeri, itu kita sebutnya delayed onset muscle soreness atau nyeri otot yang onsetnya tertunda. Ya. Untuk sobat sehat yang suka dengan info-info semacam ini dan belum subscribe, bisa nih sekarang subscribe lalu aktifkan notification-nya supaya setiap kali saya upload video baru, kalau memang suka nih ya dengan info semacam ini, bisa dapat infonya gitu ya. Oke, kita masuk bahasannya ya. Apa bedanya acute muscle soreness sama delayed onset? Memang keterjadiannya udah pasti beda. Penyebabnya juga agak beda ya. Jadi kalau yang acute itu merupakan akibat dari penumpukan metabolisme. Jadi pada waktu kita aktivitas fisik, olahraga, pekerja berat fisik gitu ya, kan badan kita itu membakar banyak energi, membakar banyak kalori. Nah, itu ampasnya, buangannya numpuk di badan. Kan kalau kita aktivitasnya biasa, nggak terlalu ngoyo gitu ya, tubuh kita sempat ngebuangnya. Ya. Sedangkan pada saat kita berolahraga intensitas tinggi, gitu ya, itu nggak sempat kebuang, jadi numpuk di tubuh. Akhirnya akibatnya timbul nyeri otot. Nah, sedangkan kalau yang delayed onset itu agak beda. Itu merupakan upaya tubuh untuk mereparasi. Jadi pada saat kita melakukan olahraga, terutama aktivitas fisik atau olahraga yang dimana ototnya berkontraksi tapi memanjang. Nah, bingung kan? Nah, itu kan jadi pada ada yang putus tuh. Jadi otot itu kan terdiri dari serabut kecil-kecil gitu ya. Nah, pada saat berkontraksi tapi posisinya memanjang, itu ada yang putus tuh. Ada yang rusak tuh serabut ototnya. Nah, tubuh berusaha memperbaikin, berusaha menyambungkan kembali, berusaha pokoknya supaya kembali seperti semula lah gitu ya. Nah, pada saat proses ini terjadi pelepasan zat-zat kimia dalam tubuh yang menimbulkan rasa nyeri di otot. Jadi agak beda mekanismenya ya. Nah, kalau pada acute muscle soreness, yang bisa kita lakukan itu berhenti sebentar. Jadi pada saat kita berhenti, tubuh itu cepat-cepat, dia memang selalu membuang sisa metabolismenya gitu ya. Tapi kalau kita beraktivitas terus, itu nggak kuber. Nah, waktu saat kita berhenti, itu bisa catch up dia untuk pembuangannya. Contohnya yang gampang aja, kalau kita pegang gelas ya, pegang segelas air gitu ya. Kalau kita pegangnya sebentar terus istirahat itu nggak apa-apa otot kita. Tapi coba kalau kita pegangnya itu setengah jam terus menerus tanpa diletakkan tangan kita ini, pegel kan, gitu ya. Tapi begitu kita letakkan itu gelas yang berisi air, membaik dia, pegelnya hilang, gitu ya. Terus kita baru bisa angkat lagi. Jadi untuk yang acute muscle soreness itu kita perlu istirahat. Oke. Kalau yang delayed onset bagaimana? Oke, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kalau kita istirahat terlalu panjang, justru akan membuat apa yang kita dapat dari olahraga itu sia-sia. Balik, misalnya nih, kalau kita melakukan bicep training gitu ya, kita angkat beban supaya otot ininya, otot apa nih namanya? Ya kita bilangnya biceps sih ya. Otot lengan atas gitu ya supaya gede gitu kan. Nah, terus udah gitu besokannya sakit nih. Terus kalau kita istirahat kan jadi nggak jadi gede dia ototnya. Jadi ini kenapa gede? Jadi waktu kita turunkan beban, ini kan memanjang ukuran ototnya.
tapi karena ada beban dia berkontraksi, jadi putus kan, itu seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Nah, kalau kita istirahat yang terlalu panjang, niatan kita untuk membesarkan otot itu nggak tercapai nanti gitu ya. Nah, terus caranya bagaimana dong? Beristirahat boleh, tapi jangan kelamaan. Biasanya istirahatnya sehari 2 hari aja cukup. Udah gitu kita balikin olahraganya. Nah, jadi untuk delayed onset muscle soreness itu kita nggak boleh istirahat terlalu lama ya. Beda dengan yang acute. Acute itu begitu kita istirahat kita baik kan. Kalau yang ini istirahat cukup sehari 2 hari aja. Tergantung keparahan dari sakitnya gitu ya, dari nyerinya. Yang bisa kita lakukan untuk delayed onset muscle soreness itu adalah dengan memijat, massage. Jadi pijat dengan lembut tapi mantap ya. Boleh dipakai minyak lah, atau kalau mau ya pakai gel untuk meringankan nyeri gitu ya. Itu gelnya bisa kok dibeli di supermarket gitu ya. Itu dijual bebas kok. Nah, bisa dipijit atau dengan kompres. Kalau yang untuk meredakan nyerinya itu sebaiknya dengan kompres dingin ya, es gitu ya. Es yang dibungkus dengan handuk kecil atau sapu tangan gitu ya, dikompreskan 15 menit, 20 menit gak apa-apa. Terus diulang aja berapa kali sebutuhnya gitu ya. Atau kalau tujuannya untuk lebih relaksasi otot gitu ya. Jadi nyerinya nggak terlalu intens, tapi lebih untuk supaya ototnya itu lebih enak, fungsinya kira-kira sama seperti memijat, itu kita bisa pakai kompres hangat. Ya, caranya pakai handuk yang dibasahin dengan air hangat, diperas dulu gitu ya, atau mandi dengan air hangat, atau kalau punya bean bag, jadi kita bikin kantong kecil dari kaos kaki bekas lah atau gimana gitu ya, diisi dengan kacang ijo atau dengan beras, lalu diangetin, bisa pakai microwave, bisa pakai oven, bisa pakai air fryer, pokoknya diangetin gitulah isinya. Cuma jangan sampai gosong ya, hati-hati ya, jangan terlalu panas gitu ya. Terus ditempelin deh di daerah yang sakit, atau pakai koyo anget, jangan koyo pedes gitu ya. Itu bisa juga. Nah, terus bisa juga dengan obat penghilang nyeri. Obat penghilang nyeri sih yang kalau yang aman ya paracetamol lah kita pakai dengan sesuai dengan aturan pakainya. Itu bisa membantu untuk meringankan delayed onset muscle soreness. Yang penting setelah hilang nyerinya, setelah enakan, balik lagi olahraganya. Cuma jangan terlalu ngoyo ya. Biasanya sih delayed onset muscle soreness ini timbulnya kalau badan kita nggak terbiasa. Misalnya nih, orang nggak biasa olahraga, terus tahu-tahu olahraga, lari atau main skipping gitu ya, atau main bulu tangkis, besokannya dia ini deh pegel-pegel ototnya gitu kan, nyeri. Atau bisa juga atlet. Jadi atlet yang biasa olahraganya misalnya intensitasnya 5, dia tingkatkan jadi 7. Nah, pada saat peningkatan gitu, otot juga nggak terbiasa kan. Nah, itu dia ada kemungkinan terjadi delayed onset muscle soreness ini. Atau bisa juga karena olahraganya itu kurang pemanasan. Jadi, kalau pemanasan gitu kan otot kita dipersiapkan untuk melakukan aktivitas lebih tinggi gitu ya. Nah, ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu olahraga. Intensitasnya tinggi gitu ya. Jadi ototnya kaget, pada rusak dia gitu ya. Istilahnya kalau pemanasan itu seperti kayak balon gitu ya, kita mau niup. Kalau kita langsung tiup kan keras gitu ya balonnya. Tapi kalau bayangkan kalau balonnya itu kita regang-regangkan dulu, kita tarik-tarik dulu biar melar, terus baru kita tiup, kan lebih gampang kan. Nah, otot kita juga semacam itu. Supaya lebih gampang, supaya dia lebih siap untuk diregang kontraksi, kita harus pemanasan dulu sebenarnya. Gitu ya, siapkan. Misalnya kita mau latihan ototnya otot kaki, pemanasan kakinya. Mau latihan leher, pemanasan lehernya digerak-gerakin. Mau latihan seluruh tubuh, pemanasanlah seluruh tubuh gitu ya. Jadi disesuaikan dengan olahraga atau aktivitas yang akan kita lakukan.
Nah, bagaimana kalau misalnya itu adalah, pekerjaan, bukan olahraga? Sama sih prinsipnya, kita lihat kerjaannya itu apa, yang dipakai ototnya apa, itulah yang kita, eee, pemanasan gitu ya, disesuaikan dengan aktivitasnya. Eee, Terus kalau untuk penanganannya sama aja seperti untuk olahraga. Jadi, bisa kita dengan pijit, ditambah dengan obat anti nyeri, gel gitu ya, bisa kompres panas, kompres dingin, dan, ditambah dengan obat. Udah deh, kayaknya itu aja untuk muscle soreness, baik yang acute maupun yang, delayed onset. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bermanfaat. Salam sehat selalu.